Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Neneng Saidah. Pada video ini akan menyampaikan materi babak kelima yaitu Teknologi Informasi Pencegahan Fraud. Capaian pembelajaran pada babak ini adalah peserta mampu menerapkan teknologi informasi untuk mencegah terjadinya fraud. Dengan kegunaannya adalah memperkuat transformasi digital universitas dalam manajemen tata kelola. Teknologi informasi mencakup penciptaan, implementasi, penggunaan alat, sistem untuk membuat, menyusun, memodifikasi, dan memanfaatkan informasi dalam berbagai format. Fungsi utama teknologi informasi pertama, pemrosesan data, yaitu mengolah, menyimpan, mentransmisikan informasi. Kedua, efisiensi bisnis, yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Ketiga, transparansi publik, meningkatkan transparansi serta partisipasi publik. Perkembangan teknologi telah mempengaruhi cara kecurangan atau fraud yang dilakukan. Kategori komputer fraud di era digital pertama adalah pencurian data, meliputi pencurian catatan rahasia, program, atau daftar surat. Kedua, pencurian layanan, yaitu penggunaan komputer tanpa otorisasi yang sah. Ketiga adalah kejahatan properti dan keuangan, meliputi pengalihan properti ilegal dan pencurian dana. Keempat, sabotase meliputi serangan terhadap komponen komputer yang mengakibatkan sistem tidak beroperasi dengan maksimal. Kasus kecurangan ini seharusnya dapat ditangani dan dicegah. Adapun teknologi informasi yang digunakan di perguruan tinggi swasta seperti penggunaan sistem SAP, Turnitin Draft Coach, dan penerapan AI. Kita bahas tentang SAP. SAP adalah System Application and Product in Data Processing, yaitu perangkat lunak ERP yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti, keuangan, logistik, sumber daya manusia. SAP dapat menggeser pencegahan fraud dari manual ke data yang real time. Berikut adalah menu-menu yang ada di SAP, yaitu pada SAP Material Management. Biasanya terdiri dari Purchasing Requisition, Purchasing Order, Inventory Management, Material Master Data, Vendor Master Data, dan yang lainnya. Kontrol SAP untuk pencegahan fraud procurement, misalnya dengan pertama, pemisahan peran. Yang kedua adalah proses persetujuan berlapis terhadap perubahan data vendor. Ketiga, memastikan pembayaran setelah good receipt atau barang diterima. Yang keempat adalah seluruh perubahan tercatat. Teknologi monitoring pada SAP memungkinkan deteksi anomali dan penyimpangan transaksi secara real time yang meningkatkan efektivitas deteksi fraud seperti ekstraksi data, mesin learning, aturan audit otomatis, dan respon lebih cepat. Kemudian, penerapan teknologi yang lainnya adalah Turnitin Draft Coach, yaitu terintegrasi dengan MS Word Online dan Google Doc yang membantu mahasiswa melakukan pemeriksaan mandiri sebelum penyerahan tugas-tugas kuliah. Meningkatkan integrasi akademik yaitu dengan cek orisinalitas, cek citasi, referensi, cek penulisan. Sedangkan penerapan AI memiliki peran ganda yang mencakup aspek administrasi, keuangan, akademik dengan fokusnya adalah deteksi anomali dan permodelan prediksi. Berbagai teknologi AI digunakan untuk meningkatkan akurasi deteksi fraud, baik di bidang keuangan maupun akademik, seperti ANN yang dapat menganalisis data keuangan yang kompleks, kemudian AI plagiarism tools yang dapat membedakan tulisan manusia dan konten AI generatif. Namun, ada beberapa hambatan penerapan teknologi informasi pencegahan fraud ini. Yang pertama tentunya memerlukan biaya yang tinggi, investasi yang besar untuk lisensi, serta implementasi SAP dan AI ini. Kedua adalah evolusi fraud, yaitu pola kecurangan yang terus berubah.
Yang ketiga adalah retensi sumber daya manusia, yaitu staf biasanya menolak perubahan prosedur kerja. Yang keempat adalah integritas sistem, yaitu sulitnya menyatukan data dari berbagai sistem. Yang kelima adalah kualitas data dan privasi, yaitu menjaga kepatuhan regulasi privasi data yang sensitif. Kesimpulannya adalah teknologi informasi berperan penting dalam mendukung efisiensi, transparansi, dan integritas. Melalui sistem keuangan terintegrasi, pengawasan digital, dan audit berbasis data, dan penggunaan SAP serta teknologi AI dapat mendeteksi kecurangan secara real time. Turnitin Draft Coach mencegah pelanggaran akademik dengan ekosistem yang transparan. Kebijakan etika digital dan literasi teknologi dapat membangun sistem akuntabel dan tangguh. Berikut daftar referensi yang digunakan pada materi ini. Bapak Ibu dapat mempelajari penggunaan Turnitin Draft Coach pada link yang sudah tersedia. Kemudian silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara menyelesaikan soal pilihan ganda dan problem solving yang telah tersedia. Demikianlah materi mengenai teknologi informasi pencegahan fraud. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.